Nah, jemaah sekalian dimulakan oleh Allah, untuk memahami tentang bagaimana kemudian konsep ihsan ini kita implementasikan, sebenarnya penjelasan dari para ulama sangat banyak jemaah sekalian. Ya. Jadi untuk membahas masalah ini saya sempat membaca kitab yang tebalnya cukup lumayan, ratusan halaman. Nah, kemudian saya coba ringkas saja jemaah sekalian, bagaimana kita secara mudah bisa memahami konsep ihsan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil dari huruf-huruf Arab ya, atau huruf-huruf hijaiyah yang membentuk kata ihsan itu sendiri. Kata ihsan di situ ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Ada alif, kemudian ada ha, kemudian ada sin, apa lagi? Alif lagi, dan terakhir nun. Jadi kita akan memahami ihsan itu ya 5 ini, yang terangkai dari huruf-huruf yang membentuk kalimat ihsan. Di mana 5 hal inilah, itulah wujud nyata bagaimana kita kemudian memiliki ihsan itu jemaah sekalian. Yang pertama huruf apa? Alif. Ihsan itu adalah ikhlasun fit tauhidi wa ibadatillahi ta'ala. Ini yang pertama. Jadi sikap berihsan dalam agama itu adalah kita berusaha untuk selalu apa? Ikhlas di dalam tauhid kita dan juga di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua huruf apa? Huruf ha. Huruf ha itu adalah hayaun minallahi ta'ala. Orang yang punya sikap ihsan adalah yang memiliki rasa malu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seseorang memiliki rasa malu kepada Allah, sedangkan Allah adalah zat yang tidak bisa dia lihat, dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, tapi dia dengan rasa malu itu bisa merasakan kehadiran Allah yang mendorong dia untuk selalu menjadi orang-orang yang terbaik di dalam melaksanakan ketaatan, dan dengan rasa malu itu juga menjadi sebab dia menghindarkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Jadi orang yang ihsan itu ya intinya rasa malu kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu huruf apa? Sin. Sa'yun biitqanin. Orang yang ihsan adalah orang yang berusaha untuk selalu berupaya melaksanakan setiap ketaatan itu secara tuntas dan berkualitas dengan itqan. Sehingga kita pernah dengar barangkali sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu amalan, dia mengerjakannya dengan mutqin, dengan itqan, artinya dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam konteks dunia kerja dengan profesional, tapi dalam konteks umum kita beribadah artinya dengan tuntas dan memastikan kualitas ibadah itu bisa kita raih. Bukan sekedar mengejar kuantitasnya, tetapi bagaimana kualitas ibadah itu benar-benar memberikan ta'thirul qulub, memberikan ta'athur di dalam hati kita. Ada pengaruh, ada bekas, ada sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang lebih semangat dan lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat yaitu huruf apa? Huruf alif lagi. Ihsan itu adalah adaul huquq. Bahwa orang yang ihsan adalah berusaha untuk menunaikan setiap hak-hak orang lain yang terkait dengan dirinya atau yang terkait dengan kewajiban dirinya. Kalau dia sebagai suami, maka istrinya punya hak dari dia, anak-anaknya punya hak dari dia. Kalau dia posisinya sebagai pegawai di tempat kerjanya, maka juga sama. Atasannya punya hak atas dia, koleganya punya hak atas dia. Kemudian keluarganya, mulai dari orang tuanya, kemudian saudara-saudari kandungnya, tetangga-tetangganya, mereka-mereka yang memiliki keterkaitan terhadap seseorang, maka orang yang ihsan akan berusaha apa? Wa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Memberikan setiap orang yang punya hak dari dia sesuai dengan haknya tersebut. Memberikannya secara proporsional. Sudah, yang kelima yaitu huruf apa? Nun. Ihsan itu adalah naf'ul khalqi. Orang yang ihsan adalah orang yang keberadaannya, eksistensinya selalu berusaha memberikan manfaat positif kepada orang lain. Siapapun, sekecil apapun, apalagi kalau dia punya potensi besar untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, 5 konsep implementasi ihsan ini ketika benar-benar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, maka pastilah kita berada pada tingkatan paling paripurna dalam beragama. Kita melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk apa? Tuntas dan mencari nilai-nilai kualitas dari ibadah kita kepada Allah. Kemudian
Kita juga berusaha menunaikan hak-hak orang lain yang punya keterkaitan dengan kita, dan kita berusaha memberi manfaat sebesar-besar kepada mereka. Ini jelas adalah sifat mulianya para nabi dan rasul. Ini adalah sifat mulianya para sahabat, orang-orang yang dijamin sebagai penghuni-penghuni surga.